Hai, Otsukare sama des. Kita masuk ke bab 2 peran staf perawat lansia, etika profesi, masih dalam bagian satu, yaitu dasar perawatan lansia. Oke, minasang. Dalam bab 2 ini, peran staf perawat lansia kaitannya dengan etika profesi, ini terbagi menjadi empat ya, empat sub, yaitu pertimbangan terhadap privasi, menjaga kerahasiaan, terus larangan pembatasan fisik, dan yang keempat adalah kekerasan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Etika profesi staf perawatan lansia. Nomor 1, pertimbangan terhadap privasi. Oke, ini cukup sederhana sekali minasang. Ini. Oke, jadi memperhatikan privasi. Staf perawat lansia ini dia sangat penting sekali untuk menjaga atau memperhatikan privasi agar pengguna tidak merasa malu. Ini untuk poin yang nomor 1. Kemudian poin yang nomor 2, menjaga kerahasiaan. Staf perawat lansia harus mengetahui informasi tentang pengguna agar dapat menyediakan perawatan lansia yang tepat kepada pengguna. Namun, staf perawat lansia tidak diperkenankan untuk membicarakan dengan orang lain tentang informasi pribadi pengguna. Ya, seperti usia, alamat, riwayat kesehatan, dan lain-lain tanpa izin. Lalu kemudian, staf perawat lansia tidak boleh mengirim informasi tentang pengguna di internet, media sosial, dan sejenisnya tanpa izin pengguna. Jadi gini ya minasang, nanti kalau misalnya minasang itu sebagai perawat lansia, minasang benar-benar full akses atas atas Shiryo Sasang ini atau pengguna. Kenapa ya? Tadi ketika kita akan memberikan sebuah dukungan atau perawatan, kita harus tahu nih latar belakangnya seperti apa, terus riwayat kesehatan, terus kemudian ya usia, alamat, dan semacamnya. Dengan demikian kita jadi tahu nih bagaimana melakukan perawatan yang efektif untuk Shiryo Sasang ini. Nah, jadinya kita benar-benar mengetahui itu seluruh informasi secara pribadi tentang Shiryo Sasang ini. Nah, karena kita mengetahui segala-segalanya, kita tidak boleh membocorkan rahasia ini tanpa izin. Terlebih lagi zaman sekarang nih minasang, ini kaitannya sama poin yang kedua ini, yaitu kita biasa kan suka upload di medsos, IG lah atau semacamnya seperti itu. Nah, itu nggak boleh ya minasang. Jadi itu dilarang. Tidak boleh kita mengupload atau intinya itu kan seperti menyebarkan suatu hal yang pribadi. Termasuk kita lagi bekerja selfie terus kita post gitu, itu nggak boleh minasang. Ya, itu tidak boleh kecuali atas seizin dari kedua belah pihak, yaitu si pengguna Shiryo Sasang dan dari si setsunya. Biasanya ini boleh ketika ingin melakukan seperti commercial break ya, iklan. Jadi ketika si setsu ingin mengiklankan tentang si setsunya atau fasilitasnya, dia akan syuting tuh. Kita misalnya sebagai perawat lagi melakukan dukungan ya kepada Shiryo Sasang. Nah, itu biasanya direkam terus baru diupload. Nah, itu baru boleh kondisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya regulernya atau biasanya itu nggak boleh ya minasang, karena ini semuanya sangat pribadi sifatnya. Oke, lalu masuk ke selanjutnya tentang larangan pembatasan fisik. Pembatasan fisik adalah tindakan merampas kebebasan pengguna. Ya, maksudnya seperti apa sih minasang? Jadi kayak begini nih, kita langsung masuk aja nih ke contohnya. Intinya, kadang ya kalau misalnya Shiryo Sasang ini kondisinya kan macam-macam ya minasang. Kadang kita khawatirnya ya sebenarnya baik ya, tapi kadang salah penanganan. Kayak misalnya Shiryo Sasang ini sering jalan ketika dia tidur.
ya, terus yang lindur ya intinya dia bergerak, khawatirnya bisa celaka. Akhirnya kita ini nih melakukan hal-hal yang sifatnya pembatasan fisik seperti mengikat si Ryosasang. Nah ini dame minasang, ini nggak boleh. Lalu kemudian tempat tidurnya ini dipakai dikasih penjaga supaya dia tidak bisa keluar ya. Iya sih, maksudnya kita berpikir khawatir takut jatuh nih si Ryosasangnya. Tapi kalau misalnya kekhawatiran ini menjadi sebuah pembatasan fisik, ini nggak boleh ya minasang. Hati-hati ya minasang. Lalu kemudian mengunci dan mengurung pengguna di dalamnya. Ya, lagi-lagi ya, kadang kita tuh khawatir ya. Sebenarnya sih kayak gitu, tapi ini salah satu bentuk tindakan pembatasan fisik minasang. Termasuk juga ini nih dikasih seat belt ya, si Ryosasangnya di kursi rodanya. Ya khawatirnya dia lepas gitu atau terjatuh, tapi justru malah itu merupakan tindakan pembatasan fisik. Lalu yang kelima adalah meminum obat psikotropika dengan dosis berlebihan. Nah, jadi kadang semakin tua umur atau terlebih lagi dia memiliki penyakit yang kaitannya susah tidur. Nah, sederhananya kalau orang Indonesia ya biasanya itu dia makan obat terus akhirnya akan mudah terlelap gitu. Namun tanpa disadari, tanpa resep dokter, ya akhirnya itu menjadi sebuah seperti candu dan membahayakan sebenarnya untuk tubuh kita kalau sebagai pengguna obat-obatan psikotropika. Psikotropika ini obat penenang nih, kalau misalnya di Indonesia seperti THP ya, trihexylpenidil, yang kayak begitulah model-modelnya. Nah itu kan emang enak tuh kalau misalnya kita lagi ruwet, pusing atau pengen ini sejenak ya melepaskan penat sejenak, itu minum obat psikotropika ya. Tapi ya jangan ya minasang, itu ini nggak boleh ya mentang-mentang ini maksudnya kita merawat Ryosasang dan kita susah banget sih nih ya kan untuk tidurnya gitu, padahal ini buat kesehatan dia gitu, kita kasih nih terus nih psikotropika ini, besok lagi kasih. Nah itu hati-hati minasang, itu nggak boleh ya. Pemberian obat-obatan ini harus sepengetahuan pihak medis, atau memang ada di riwayatnya obat-obat apa saja nih yang bisa yang biasa dikonsumsi oleh Ryosasang. Jadi hati-hati minasang untuk larangan pembatasan fisik tersebut. Mudah sih minasang ya untuk larangan pembatasan fisik, ya sekali lihat juga paham lah maksudnya. Oke, langsung yang ke selanjutnya, yang keempat, itu kekerasan. Ya, kekerasan yang melanggar hak asasi manusia pengguna, iya pastinya ya seperti itu. Nah, jadi kekerasan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kekerasan fisik, terus kedua kekerasan psikis. Nah, kalau fisik udah paham ya minasang ya, untuk segala jenis kekerasan secara fisik. Terus kemudian secara psikis ini yang lebih ke arah kata-kata ya. Jadi dia tidak sakit, tapi hati yang sakit gitu ya minasang ya. Nah ini termasuk bentuk kekerasan. Lalu kemudian yang ketiga adalah pengabaian perawatan lansia atau neglect kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kita cuekin gitu, padahal si Ryosasang ini sedang kelaparan. Nah itu adalah salah satu bentuk jenis kekerasan. Jadi kita bahasa ininya antepin ya, kita tidak hiraukan itu, kita tidak kasih pelayanan gitu ya kepada Ryosasang. Nah ini salah satu bentuk dari kekerasan. Lalu kemudian kekerasan ekonomi ya seperti kita memanfaatkan situasi minasang. Jadi rata-rata tuh kalau Ryosasang di Jepang itu mereka itu punya banyak duit minasang, makanya mampu membayar fasilitas setsu untuk merawat mereka. Nah ini nggak boleh banget ya maksudnya ya mencuri itu ya emang nggak boleh lah, di mana-mana nggak boleh, tapi ya maksudnya ini benar-benar hal yang tidak baik.
Dan ini termasuk kekerasan. Itu kekerasan ekonomi. Lalu kemudian kekerasan seksual. Ya, karena dalam perawatan lansia ini ya kita benar-benar full body contact ya minasang. Udah kayak ini nih, olahraga ekstrim nih, full body contact. Nah, ya seperti itu. Jadi ya karena full body contact ini jadinya kadang ada oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk ya mengeluarkan hasratnya tentang seksualnya ini. Nah, ini termasuk salah satu jenis kekerasan. Jadi tidak boleh ya melakukan tindakan tidak senonoh terhadap pengguna atau ryo-sasang. Hai. Nah, itu untuk yang nomor 1, etika profesi staf perawat lansia. Sampai sini paham ya minasang ya? Apa ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen saja di bawah. Oke. Otsukare sama deshita.